Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rima Sudarman dalam program Ngaji Hukum di channel Zaki Rima Farms. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang alasan sah perceraian menurut undang-undang. Nah, tapi sebelum itu aku minta ke teman-teman buat jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat sharing-sharing ilmu hukum yang bisa menjadi pembelajaran kita semua ya teman-teman. Oke. Untuk yang pertama, jadi ada beberapa alasan yang sah untuk mengajukan satu gugatan perceraian menurut undang-undang. Jadi di sini aku bakalan em, memberikan beberapa referensi undang-undang ya teman-teman. Jadi ada beberapa peraturan undang-undang yang bisa menjadi acuan apa saja sih yang boleh mengajukan gugatan perceraian. Alasan-alasan seperti apa sih yang dibolehkan oleh undang-undang untuk pengajuan perceraian. Nah, untuk yang pertama di sini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi UU Nomor 1 Tahun 74 ini adalah undang-undang perkawinan ya teman-teman. Jadi apa sih menurut Undang-Undang Perkawinan, hal-hal apa saja atau alasan apa saja sih yang sebetulnya dianggap sah untuk mengajukan satu perceraian? Oke. Dari pasal 39 biar aku bacakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk ayat 2, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi di sini sudah menyiratkan ya, harus ada cukup alasan gitu. Dan di ayat 3, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Kemudian di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ya. Jadi ini kelanjutan dari undang-undang perkawinan di PP-nya yang memang lebih rinci lagi untuk membahas dari undang-undang perkawinan itu sendiri. Jadi pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. Jadi boleh hanya salah satu alasan atau seluruh alasan yang ada di pasal 19 ini. A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, di sini teman-teman pasti bakalan udah dapat ya garis besarnya, yaitu salah satu pihak ini adalah seorang pemabuk, penjudi, karena sekarang memang lagi marak banget pemain judi online ataupun judi offline ya, apalagi pemabuk gitu. Kalau memang sudah meresahkan banget, itu boleh banget untuk dijadikan alasan pengajuan perceraian. Kemudian di B, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ini seperti hampir kayak, masa ada sih orang yang ninggalin pasangannya kemudian sampai 2 tahun dia gak balik-balik atau kayak kabur gitu aja, lari dari tanggung jawab kayak gitu, kayaknya hampir mustahil kan. Tapi ketika kita ada di lapangan, khususnya aku sendiri, itu memang ada beberapa klien yang datang itu dalam keadaan memang si pasangannya itu sudah pergi, nggak tahu kemana, dia juga nggak tahu keberadaannya di mana, dan itu memang udah lebih dari 2 tahun gitu loh teman-teman, dan bahkan punya anak juga gitu. Jadi memang ada orang yang meninggalkan pasangannya itu lebih dari 2 tahun atau 2 tahun berturut-turut tanpa kabar sama sekali, nggak tahu lokasinya di mana. Nah, itu juga bisa menjadi alasan untuk mengajukan satu gugatan perceraian. Nanti kalau misalnya ada sih yang sempat nanya, kalau misalnya dia pulang gimana? Nah, ini kan adalah alasan kenapa kita harus mengajukan gugatan perceraian ya. Maka ketika persidangan majelis hakim itu sudah memutuskan untuk kemudian menjatuhkan talak, ya itu sudah dianggap sah untuk perceraiannya gitu, dengan alasan yang jelas, yaitu dia sudah ditinggalkan 2 tahun berturut-turut. Toh orang yang meninggalkan itu biasanya juga
tanpa kabar ya, itu juga secara nafkah lahir, nafkah batin dia juga nggak mungkin akan memenuhi itu gitu teman-teman. Oke, yang C, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi, kalau misalnya salah satu pihak ini berurusan dengan hukum, kemudian salah satu pihak ini harus sampai dipidana dengan hukuman yang 5 tahun atau lebih berat lagi, itu juga bisa menjadi alasan untuk diajukannya gugatan perceraian. Kemudian D, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, yaitu adalah kekerasan dalam rumah tangga ya teman-teman. E, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Nah, ini juga bisa menjadi alasan untuk mengajukan satu gugatan perceraian ya teman-teman. Kalau misalnya salah satu pihak itu mendapatkan penyakit atau cacat setelah menikah begitu dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian F, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Memang ini adalah alasan yang paling umum. Itu udah nggak ada kecocokan satu sama lain gitu ya teman-teman. Oke, kemudian di kompilasi hukum Islam. Jadi kalau misalnya kita ini adalah beragama Islam, maka peraturan selanjutnya yang mengatur terkait perkawinan kita itu ada kompilasi hukum Islam. Jadi memang undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan kita, hukum perkawinan Muslim gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di kompilasi hukum Islam di pasal 116. Di sini juga ada beberapa poin yang hampir mirip dengan tadi peraturan pemerintah ya teman-teman. Di sini dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi ini memang hampir sama betul gitu ya, sama persis. Yang C juga salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kemudian C, salah satu pihak mendapatkan kemudian D, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Next, F, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian ada beberapa poin tambahan di kompilasi hukum Islam yang tidak dicantumkan, yang tidak ada di dalam peraturan pemerintah tadi ya teman-teman. Jadi di sini ada G, suami melanggar taklid talak. K, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Karena memang kompilasi hukum Islam ini adalah aturan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang memang khusus didesain atau memang mengatur perkawinan umat Islam gitu ya teman-teman. Makanya ada salah satu poin yaitu peralihan agama atau murtad, itu juga bisa menjadi alasan yang sah untuk kaum muslim mengajukan gugatan perceraian, termasuk ketika suami melanggar taklid talak. Karena di buku nikah, di akte nikah di umat Islam itu ada poin-poin taklid talak gitu yang itu sebenarnya mengikat gitu kepada suami dan istri. Salah satunya juga apalagi kewajiban suami ya yang harus dipenuhi begitu. Kemudian di sini ada SEMA ya, karena tadi kan baik di peraturan pemerintah, kemudian di kompilasi hukum Islam itu ada poin tidak cocok gitu kan, nggak cocok, udah dalam rumah tangga ini udah cekcok terus deh, pokoknya udah nggak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga ini. Nah, kecocokan tuh yang kayak gimana gitu, dan yang boleh mengajukan perceraian sebab gak cocok itu harus seperti apa. Nah, ini dilanjutkan oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti. Ini poin pentingnya teman-teman. Dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan. Kecuali tergugat atau penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT. Nah, jadi apa ini maksudnya? Jadi kan memang masalah umum atau alasan umum alasan umum untuk mengajukan satu gugatan perceraian itu adalah ketidakcocokan ya antara suami dan istri, antara penggugat dan tergugat gitu. Kalau misalnya yang mengajukan ini istri, maka ini adalah penggugat dan tergugat. Tapi kalau yang mengajukan ini adalah pihak suami, maka disebutnya pemohon dan termohon. Itu syarat utamanya adalah minimal sudah pisah rumah selama 6 bulan teman-teman. Jadi kalau misalnya belum pisah rumah gimana? Apakah bisa mengajukan gugatan perceraian? Jadi kalau sesuai dengan SEMA itu nggak bisa. Kecuali tanda kutipnya itu kalau misalnya ada terjadinya KDRT. Kecuali KDRT, jadi nggak harus nunggu 6 bulan, teman-teman bisa mengajukan gugatan perceraian. Tapi kalau untuk hanya sekedar ketidakcocokan itu minimal pisah rumah selama 6 bulan. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah beberapa alasan-alasan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengajukan satu gugatan perceraian. Terus gimana sih Kak kalau misalnya tadi aku misalnya udah ditinggal selama 2 tahun berturut-turut, apa sih yang kemudian bisa menjadi penguat gitu ya kalau misalnya ingin mengajukan satu gugatan perceraian itu. Nah, kalau untuk yang ditinggalkan oleh pasangan dalam 2 tahun lebih berturut-turut, itu bisa dilampirkan surat keterangan gaib karena memang udah keberadaannya nggak diketahui ya, dia memang benar-benar kabur, dia benar-benar udah nggak ada di rumah dan meninggalkan rumah selama 2 tahun lebih berturut-turut, itu bisa. Dan kalau misalnya teman-teman juga ada masalah rumah tangga atau masalah hukum keluarga Islam, boleh banget teman-teman sharing-sharing aja. Kalau misalnya butuh bantuan atau konsultasi, bisa banget buat chat aku secara pribadi ataupun komen di kolom komentar. Atau aku juga masih aktif juga di sosial media, meskipun nggak begitu aktif ya teman-teman, itu di Facebook sama TikTok. Itu ada Facebook aku Rima Sudarman dan TikTok aku juga Rima Sudarman. Di situ aku juga open kok. Kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi, boleh banget DM di sosial mediaku ataupun langsung chat secara pribadi ya teman-teman. Jadi itu sih konsultasi hukum gratis ya, bisa chat Facebook dan TikTok gitu. Jadi untuk kesimpulannya yaitu untuk mengajukan satu gugatan perceraian, alasan-alasan sahnya ya ada di beberapa poin tadi, termasuk adanya murtad tadi ya, tambahan kalau misalnya salah satu pasangan murtad. Jadi poin utamanya itu ya yang paling umum adalah ketidakcocokan. Kemudian kalau misalnya salah satu pasangan menjadi pemabuk, penjudi, kayak gitu tuh boleh untuk dijadikan alasan sebagai alasan untuk mengajukan satu gugatan perceraian. Kemudian ada salah satu pasangan yang salah satu pihak itu masuk penjara dengan hukuman pidana minimal 5 tahun. Itu salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian gitu ya teman-teman. Tapi kan dia lagi di penjara, emang bisa. Kemudian yang selanjutnya tadi, salah satu pihak itu punya penyakit yang membuat dia cacat dan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Karena penyakit ini tidak melulu soal penyakit yang harus, ada juga sih yang sempat konsul harus penyakitnya ini berupa kayak memang sampai dia nggak bisa jalan dan nggak bisa mencari nafkah dan lain-lain, atau kalau misalnya dia punya penyakit menular seperti HIV ataupun kemudian dia juga punya penyakit yang ternyata dia nggak lemah syahwat, itu bisa menjadi salah satu alasan juga untuk mengajukan
gugatan perceraian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku untuk kajian kali ini. Kalau misalnya ada pembahasan yang ingin di request atau pengen dibahas, boleh banget langsung chat aja atau langsung komen di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bakal buatin video khusus tentang kajian hukum tersebut. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.